Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muksid Haitami. Selamat datang Bapak Ibu sahabat sekalian yang baru bergabung di channel ini. Mohon bantuannya untuk subscribe, like dan juga komen. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh haji ke tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat sekalian, berbicara tentang masalah haji tahun 2021. Apakah kemudian akan diadakan haji tahun 2021 atau ditiadakan atau bahkan sama seperti tahun lalu 1442 Hijriah, yaitu hanya terbatas pada orang-orang Arab Saudi atau ekspatriat atau orang-orang di luar negara Saudi yang tinggal di Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui bahwa haji tahun lalu itu hanya mendapatkan kuota sekitar 1.000 orang. Lalu apakah haji tahun ini itu sama seperti tahun lalu? Nah, kita lihat di beberapa berita, ada berita tentang keputusan haji 2021 menunggu keputusan Arab Saudi. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas menyatakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan apakah haji tahun ini dibuka atau tidak, ya. Itu kata Yakut Khalil Qoumas. Dia mengatakan jika sudah ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi, maka pemerintah akan segera melakukan persiapan secara teknis. Menurut dia, saat ini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario. Artinya beberapa pilihan kalau ternyata keputusan Arab Saudi itu tidak menyelenggarakan haji, atau menyelenggarakan haji secara terbatas. Itu semua sudah diskenariokan oleh Kementerian Agama. Ya. Dia memprediksi di masa pandemi COVID-19 ini, ibadah haji tidak akan dijalankan secara normal, pastinya, termasuk saat perjalanan menuju ke Arab Saudi. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita sudah hampir 1 tahun lebih, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan saat ini, ya, Maret 2021, kita berada dalam situasi dan kondisi pandemi. Sempat beberapa kali umroh dibuka, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan dengan jumlah jemaah yang terbatas. Dan itu pun sempat beberapa kali buka, tutup lagi, buka lagi, kemudian tutup lagi, dan terakhir sekarang masih belum dibuka kembali untuk umroh. Meskipun di luaran sana beredar kabar bahwa umroh akan dibuka di pertengahan Maret, tapi itu semua belum ada kepastian atau berita yang valid dari pihak berwajib atau pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal ini adalah Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Ya, belum ada informasi. Kemudian sementara itu mengenai jemaah lanjut usia, pihaknya juga belum dapat memastikan apakah bisa mengikuti haji tahun ini. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa bulan yang lalu umroh sempat dibuka. Nah, salah satu aturannya adalah bahwa tidak boleh orang yang berusia di bawah 18 tahun dan di atas awalnya di atas 50 tahun dan kemudian ternyata berubah di atas 60 tahun itu kemudian bisa berangkat umroh. Nah, apakah peraturan ini juga akan diterapkan pada saat nanti misalnya haji 2021 ini dibuka atau tidak? Nah, kita lihat aja dan kita tunggu kabarnya bagaimana. Ya. Kementerian Kesehatan Arab Saudi memutuskan hanya jemaah yang sudah divaksin COVID-19 yang diizinkan mengikuti haji tahun ini. Demikian seperti dilansir surat kabar Okaz pada minggu lalu. Jadi Arab Saudi memang sudah memvaksin warganya di sekitar bulan Desember 2020 kemarin sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah Indonesia juga mengikuti hal yang sama, yaitu sudah melakukan vaksinasi untuk beberapa orang tertentu, misalnya bagian kesehatan, ya, nakes,
kemudian orang-orang yang berada di pemerintahan, guru, dan orang-orang yang berada di public service. Itu semua sudah melakukan atau sedang melakukan vaksinasi. Nah, mudah-mudahan ikhtiar ini atau vaksinasi ini kemudian membawa manfaat untuk kita semua, dan sehingga dapat mempengaruhi keputusan Arab Saudi untuk kemudian membuka umroh atau haji tahun 2021 ini. Ya. Vaksinasi COVID-19 wajib bagi mereka yang hendak menjalani ibadah haji, sekaligus akan menjadi syarat utama untuk mengantongi izin masuk. Ya, itu bunyi laporan yang dikutip dari surat edaran yang ditandatangani Menteri Kesehatan Arab Saudi. Kemudian Arab Saudi memperkuat reputasi perwaliannya atas situs paling suci umat Islam di Mekah dan Madinah, serta penyelenggaraan haji yang damai, yang di masa lalu tercoreng oleh sejumlah kejadian yang cukup mengerikan. Ya. Nah, pada 2020, Kerajaan Arab Saudi secara dramatis memangkas jumlah jemaah menjadi sekitar 1.000 jemaah, ya, guna membantu mencegah penyebaran virus COVID-19 setelah melarang jemaah dari luar negeri untuk pertama kalinya di zaman modern. Ya, haji yang merupakan kewajiban seumur hidup sekali bagi mereka yang mampu, merupakan sumber pendapatan pemerintah Arab Saudi. Jadi Arab Saudi pun sangat mempertimbangkan, bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, keputusan Arab Saudi itu apakah haji tetap dijalankan atau tidak, itu sangat berat menurut saya. Kenapa? Karena jika misalnya ditutup, otomatis pendapatan Arab Saudi yang cukup besar dari haji ini itu akan berkurang, bahkan akan kehilangan gitu ya. Tapi Arab Saudi juga tidak mau gegabah, artinya mentang-mentang pendapatan besar dari haji kemudian ia memperbolehkan haji 2021 ini dibuka tanpa mempedulikan kesehatan seluruh manusia, ya, umat Islam yang datang ke Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, kita ambil positifnya saja. Apapun yang menjadi keputusan Arab Saudi dalam hal ini adalah soal haji dan umroh tentunya, maka itu adalah keputusan yang terbaik menurut saya. Maka kita sebagai warga negara Indonesia khususnya harus menerima keputusan itu dengan lapang dada, karena ibadah tanpa kita memikirkan keselamatan jiwa kita itu juga sama dengan bohong. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting, tapi menjaga jiwa kita, raga kita dari segala macam bahaya, penyakit dan sebagainya itu juga jauh lebih penting. Maka yang paling penting adalah kita tetap berdoa, berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji dengan selamat dan tanpa ada hambatan atau gangguan apapun. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, terima kasih setelah menonton video yang singkat ini, yang ringan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.